Selamat sore teman Light Up. Saya Dr. Mas Wisnuwardana, spesialis anak. Pada sore ini kita akan berbincang-bincang mengenai kehidupan new normal, terutama untuk orang tua yang memiliki anak usia sekolah. Ya, menghadapi new normal ini tentunya orang tua resah ya, terutama yang memiliki anak usia sekolah yang harus keluar rumah yang biasanya hanya di dalam rumah yang hanya dengan keluarga saja dan harus siap berada di luar rumah dan menghadapi orang lain yang selain keluarga. Tentunya harus butuh tips-tips yang tertentu. Yang pertama harusnya rutin memakai masker di luar rumah. Mungkin anak bisa diajarkan seperti waktu bermain di luar rumah, seperti waktu main sepeda atau main sepatu roda. Anak juga harus memakai masker ya. Terus kemudian jaga jarak dari kerumunan. Terus kemudian jangan lupa cuci tangan dengan yang tepat ya tentunya ya. Intinya cuci tangan itu harus pertama bisa dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Anak harus tahu cara cuci tangan yang baik karena itu akan memotong dari rantai penularan COVID-19 ini. Memang begini, COVID-19 itu memang unik ya. Dia itu seperti lemak, jadi dia itu akan menempel di kulit dan badan. Jadi memang dia itu akan hilang dengan sabun. Memang sebaiknya sih memang keramas ya. Kecuali kalau memakai topi seperti saya ini yang ditutup terus, nah itu mungkin tidak perlu keramas rutin. Tapi kalau itu dibuka, itu kemungkinan COVID-nya itu nempel ke rambut. Jadi lebih baik sih keramas ya. Mungkin kalau intinya sih kalau keluar rumah, akan masuk ke rumah, lebih baik harus mandi dulu sebelum melakukan aktivitas di rumah itu ya. Dan juga ganti baju ya dari luar rumah ke dalam rumah. Bisa juga untuk mempermudah dalam hal mensampo anaknya ya. Tapi itu sih tergantung dari keputusannya sih dari orang tua atau anak itu sendiri ya. Mungkin diberi pengertian bahwa nantinya akan lebih sering mandi dibanding dengan sebelumnya. Kalau misalnya menemani orang tua keluar rumah, itu biasanya mungkin mandinya cuma 2 kali sehari, mungkin jadi lebih sering apalagi kalau habis dari keluar rumah. Kemudian ada juga yang rutin kegiatan yang lain, mungkin mandinya juga tidak seperti biasanya, memang lebih sering ya. Sebenarnya begini, intinya sih desinfeksi bisa dengan spray atau yang lampu ultraviolet maupun dengan memang langsung mengelap benda-benda yang biasa dipegang, meja, kursi, mungkin pegangan pintu, itu juga bisa dilakukan untuk dibersihkan berkala ya, untuk menghindari penularan itu. Dan juga mungkin memang sering-sering cuci tangan itu yang lebih baik. Bisa juga dengan buah-buahan segar yang banyak mengandung vitamin C, mungkin susu yang lebih banyak dikonsumsi, dan juga bisa juga dengan sirup-sirup vitamin. Mungkin kalau anak sekolah mungkin belum minum tablet ya, yang usia sekolah SD itu. Jadi mungkin bisa juga sebagai booster. Tapi lebih baik sih kalau anaknya tidak sakit sih mungkin lebih ke makanan atau buah atau sayur segar itu mungkin lebih baik. Susu ya. Untuk yang kayak misalnya garam, bawang putih, itu sebenarnya sih memang secukupnya. Kalau bawang putih memang ada dari yang obat herbal itu memang bisa meningkatkan dari kekebalan tubuh. Tapi kalau garam sih tidak, itu memang
secukupnya saja. Sebenarnya vitamin C sebenarnya vitamin C sih nggak mesti dari lemon, bisa dari jeruk yang lain atau buah yang lain atau sayuran, itu juga bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh untuk melawan COVID-19. Pertama sih kalau panas pertama mungkin memang sedia obat turun panas dulu, dilihat mungkin ada nggak panasnya itu semakin tinggi nggak, terus kemudian adakah gejala terutama kalau COVID sih ke arah saluran napas ya, sesek atau jadi batuk, nah itu mungkin bisa berobat lebih cepat. Atau karena COVID ini kan kalau anak kan kalau batuk kan sering tertelan, ada beberapa yang kasus kami memang ada yang COVID yang gejalanya tuh gejala saluran cerna seperti mual, muntah atau mungkin diare. Nah itu karena kan dari batuknya itu kan mungkin ada yang tertelan ke saluran cerna, jadi menyerang juga ke saluran cerna. Nah mungkin kalau berkelanjutan ya bisa segera berobat ya. Demam belum tentu COVID, bisa yang lain ya. Dan aktivitasnya mungkin apakah mulai anaknya tetap ceria, aktif atau mulai senang tiduran, terus kemudian terlihat lebih panas ya mungkin kita awasi lebih ketat. Nafsu makan juga bisa jadi patokan biasanya untuk melihat anak itu mulai bekas sakit atau tidak. Demam pertama mungkin anak minum lebih banyak dari biasanya, kemudian mungkin dipikirkan kalau suhunya mungkin di atas 37,5 baru mungkin kita pikirkan diberikan obat turun demam ya, obat minum turun demam mungkin dipikirkan. Atau sementara mungkin dehidrasi bisa juga, anak dehidrasi atau mungkin kepanasan, mungkin karena bosan di rumah kadang main sepeda atau sepatu roda di depan rumah, panas-panas terus pulang agak panas ya mungkin dibantu minum banyak dulu, kita evaluasi. Oh ya, kalau misalnya siap untuk pergi ya, misalnya pergi tentunya mungkin menemani orang tuanya ke tempat tertentu, mungkin hand sanitizer kecil gitu mungkin disiapkan di tangannya, mungkin tisu basah, tisu kering, kemudian mungkin masker ya, masker cadangan, mungkin kalau basah dia nanti bisa berganti masker gitu. Atau mungkin topi bisa juga untuk mengurangi paparan COVID yang ke rambut ya, terutama yang anak rambut panjang. Ya, intinya sih masker sebenarnya kalau basah sebelum 4 jam pun harus diganti. Misalnya karena air liur atau apa, nah itu kan mempermudah paparan kuman juga yang dari luar untuk masuk ke dalam kalau masuknya basah. Misalnya ya itu. Jadi intinya sih memang maksimal 4 jam tapi bisa kurang dari 4 jam. Sekian dulu ya ngobrol-ngobrol bersama saya. Semoga kehadiran saya di sini bisa melight up hari kamu dan memberikan informasi yang berguna. Jangan lupa untuk selalu menyebarkan pesan positif dan ikut melight up hari-hari saudara kita, keluarga prasejahtera, dengan menyisihkan sedikit saja uang kalian untuk didonasikan ke program Light Up Indonesia. Di program ini, kita bisa bantu meringankan beban pembayaran listrik bagi mereka yang tidak tersentuh subsidi pemerintah, sehingga uang tersebut bisa dialokasikan untuk membeli kebutuhan primer seperti makanan atau obat-obatan. Cara donasinya sangat mudah, tinggal masuk ke lightUp.id atau buka aplikasi GoPay, Dana, link aja atau OVO, dan scan QR kode yang ada di sini, atau bisa juga transfer langsung ke rekening BCA Yayasan Cinta Anak Bangsa atau lewat benihbaik.com. Ayo, berani melawan gelap bersama dengan Light Up Indonesia.
Startup Indonesia is brought to you by